Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Sela. Saya kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Permintaan, Penawaran, dan Kesejahteraan, yang meliputi yang pertama surplus konsumen dan surplus produsen, yang kedua pengendalian harga atau selling price dan floor price, yang ketiga efisiensi pasar. Yang pertama, pasar konsumen merupakan nilai kerelaan untuk membayar suatu barang dikurangi nilai yang sebenarnya dibayarkan. Surplus konsumen merupakan ukuran manfaat atau benefit baik dalam arti uang atau monetary gain ataupun kesejahteraan welfare atau kepuasan atau satisfaction yang diperoleh seorang sebagai hasil dari membeli dan mengkonsumsi barang atau pelayanan. Yang kedua, surplus produsen. Surplus produsen dapat didefinisikan sebagai ukuran perbedaan antara jumlah penerimaan total yang sesungguhnya diperoleh produsen dari memproduksi atau menjual barang atau pelayanan di pasar, dan jumlah manfaat atau keuntungan minimal yang produsen masih bersedia menerima keuntungan minimal dengan menjual barang atau pelayanan identik dengan kesediaan untuk menjual barang tersebut. Yang kedua, pengendalian harga atau selling price dan floor price dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, selling price atau harga tertinggi adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenan dengan menurunnya penawaran barang di pasar. Yang kedua, floor price atau harga dasar adalah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang yang disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar. Yang ketiga, efisiensi pasar. Yang pertama, pengertian efisiensi pasar. Brelli dan Myers menyatakan apabila pasar modal efisien, maka pembelian atau penjualan surat-surat berharga menurut harga pasar yang berlaku merupakan suatu transaksi dengan NPV atau net present value atau sebesar 0. Maka bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasinya saja atau dapat dilihat dari kecanggihan perilaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis dan informasi yang tersedia. Efisiensi pasar secara informasi. Kunci utama untuk mengukur pasar efisiensi adalah hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Informasi sekarang yang sedang dipublikasikan dan informasi privat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah atau word flow. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga dari sekuritas mencerminkan secara penuh informasi masa lalu di mana informasi ini sudah terjadi. Yang kedua, inversi pasar bentuk setengah kuat atau strong forward. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan. Yang ketiga, inversi pasar bentuk kuat atau strong forward. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan sebuah informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Sri Mulia. Saya penyaji kedua dari kelompok pertama dengan judul Permintaan, Penawaran, dan Kesejahteraan, dan di mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Saya akan melanjutkan materi yang disajikan oleh penyaji pertama, yaitu Mega Sela. D. Pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Terdapat jenis-jenis pajak antara lain pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk itu, perlu diketahui pengalaman dapat kita
disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diterima wajib pajak baik berasal dari Indonesia atau tidak yang dipakai konsumsi atau tidak. Subsidi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dengan adanya subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat akan menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih rendah daripada ongkos produksi sebelum adanya atau tanpa adanya subsidi. Menurut Dhani Iskandar DKK, pengertian subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen sehingga harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pemerintah dengan harga yang lebih murah daripada harga semula. Kita banyak tahu bahwasannya subsidi ini masih sangat terkenal di kalangan kita, khususnya kita sering memakai gas molen yang warna hijau, itu biasa di pasaran 17.000 sampai 20.000. Lalu yang F, tas'ir atau penetapan harga dalam Islam. Harga merupakan satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan revenue. Harga juga merupakan elemen bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan. Selain itu, harga turut mengkomunikasikan nilai produk usaha terhadap pasar. Dalam perkembangannya, pemerintah mempunyai hak untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam menetapkan harga. Kendati pun hal ini masih dalam polemik, tetapi dengan tergantung pada kondisi dan situasi pada yang berkembang saat itu. Dalam hal ini akan ada sebagian ulama fikih yang tidak memperbolehkan adanya intervensi harga dan ada juga yang sebaliknya. 1. Larangan intervensi harga. Ada sebagian ulama fikih yang melarang adanya intervensi harga, di antaranya Ibnu Hazmi dan Ibnu Al-Atsir. Menurut kedua ulama tersebut, pelarangan atas intervensi harga berdasarkan atas hadis Nabi. Suatu kali masyarakat datang kepada Nabi untuk meminta Nabi untuk menurunkan harga-harga di pasar. Harga-harga di pasar mengalami kenaikan. Akan tetapi, Nabi menolak untuk melakukan penurunan harga. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah lah yang telah menetapkan harga. Dalam sebuah hadis lain diceritakan adanya seorang laki-laki datang kepada Nabi seraya meminta untuk menurunkan harga. Namun Nabi menyuruh orang tersebut berdoa kepada Allah. Kemudian datang lelaki lain dengan maksud yang sama. Nabi bersabda, Allah lah yang telah menaikkan dan menurunkan harga. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan rata'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dengan demikian, selain bertentangan dengan hadis Nabi yang melarang adanya pembatasan dalam bertransaksi atas harta kekayaan, intervensi pasar tidak berlaku dalam kondisi pasar yang stabil. Dalam hal ini masing-masing pembeli dan penjual saling menyepakati harga yang berkembang saat itu. 2. Pembolehan kewajiban melakukan intervensi harga. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menjelaskan, pelarangan ulama atas intervensi harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks hadis, bukan terhadap konteks hadis. Namun larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan wajib. Apabila Nabi menginginkan adanya larangan tersebut secara mutlak, mungkin kata-kata yang digunakan Nabi memakai kalimat jangan atau tidak diperbolehkan dan sebagainya, kalimat larangan. Ada kemungkinan pelarangan Nabi atas intervensi harga adalah tidak ditemukan kondisi yang mengharuskan untuk melakukannya, atau kenaikan harga yang ada di
ada di masa itu masih berjalan normal dan bukan merupakan akibat distorsi pasar. Harga terbentuk berdasarkan asas kekuatan supply and demand. Apabila intervensi dilakukan, kemungkinan akan menimbulkan kezaliman bagi pihak tertentu. Pelarangan ihtikar atau penimbunan. Ihtikar adalah menahan atau menimbun sebuah komoditas dari penjualan dan peredaran pasar dengan tujuan tertentu. Ibnu Taimiyah menjelaskan, penimbunan adalah tindakan menahan sebuah komoditas yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menaikkan harga. Praktek ini sangat dilarang karena dapat menyebabkan inflasi dan kemudaratan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya inflasi dapat menimbulkan beberapa kesulitan ekonomi seperti pengangguran, kemudaratan bagi orang yang mempunyai income terbatas. Selain itu akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat seperti pencurian, tindak kriminal dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miji Kasari akan menyampaikan pembahasan yang selanjutnya, yaitu 4. Kewajiban interval harga dengan sabdu al-jarai. Sabdu al-jarai merupakan sebuah dalil yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mengetahui suatu hukum yang juga sekaligus dapat dijadikan sebagai hukum suatu perkara yang dapat mendatangkan kerusakan, sehingga perkara itu berkembang menjadi suatu yang diharamkan dengan pelaksanaannya. Pada dasarnya, penetapan harga sebuah komoditas berdasarkan asas kebebasan. Dalam kondisi tersebut, perdagangan tidak boleh menjual komoditas kecuali dengan harga yang adil. Intervensi atau polisi ini adalah saddan li al-jarai atau mencegah terjadinya kerusakan. Tentang kekuatan hukum saddu al-jarai memang terdapat perselisihan, tetapi mayoritas ulama fikih memperbolehkannya untuk dijadikan sebagai koridor hukum. 5. Konsep maslahah. Maslahah merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. An-Nahl ayat 40. Lain pandangan masyarakat terhadap suatu produk serta kedudukan perusahaan dalam pasar. Perusahaan menentukan harga dengan pertimbangan 1, yaitu biaya produk. Berapa perusahaan menentukan harga sebuah produk dengan mengestimasi biaya per unit dan produksi tersebut dan menambahkan suatu kenaikan. Yang kedua, supply persediaan. Beberapa keputusan harga berhubungan langsung dengan suplai persediaan barang. Misalnya, perusahaan komputer seperti Compaq biasanya akan menurunkan harga komputer personal yang ada untuk memberi ruang kepada model terbaru yang akan segera hadir. Lalu, yang ketiga, harga persaingan. Banyak perusahaan umumnya akan mempertimbangkan harga persaingan tatkala menentukan harga produksi mereka. Terdapat beberapa metode penetapan harga, antara lain melalui pendekatan biaya, penetapan harga yang kompetitif, menentukan harga terobosan, menetapkan harga berdasarkan permintaan atau demand, kepemimpinan harga, menjual produk berkualitas dengan harga rendah, serta kebijakan harga tertinggi atau jangka pendek yang disebut dengan price skimming. Itu aja pembahasan terakhir dari makalah ini. Saya ucapkan terima kasih.